Selamat malam, perkenalkan nama saya Kezia Huminsa Ulina dari TRO Angkatan 2022 dengan NIM 037 akan mempresentasikan mengenai storage systems and Hopper's discharge mechanism. Pertama, apa itu storage system? Storage system adalah sistem penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan bahan mentah, barang setengah jadi, atau produk jadi di industri. Sistem ini dirancang untuk pertama mengoptimalkan ruang, kedua menjaga keamanan bahan, dan ketiga untuk memudahkan distribusi dan pengambilan di dalam industri. Berikut adalah jenis-jenis storage system. Satu, ada automated storage dan retrieval system. Kedua, ada cold storage, penyimpanan dingin. Lalu ada bulk storage, penyimpanan massal, mezzanine storage juga. Lalu ada mobile shelving system, rak yang bergerak. Lalu yang keenam ada rack storage, yaitu penyimpanan rak yang menggunakan sistem rak untuk penyimpan barang secara terorganisir. Berikut adalah contoh di dalam industri, ada hopper, yaitu sistem penyimpanan berbentuk corong besar untuk material granular seperti semen, biji-bijian, atau tepung. Contohnya adalah PT Semen Gresik menggunakan hopper berkapasitas 500 ton untuk menyimpan klinker. Lalu ada liquid storage tank, yaitu tangki yang besar dan dirancang untuk menyimpan cairan dalam volume masif seperti minyak mentah, bahan kimia, atau air industri. Contohnya adalah terminal LNG Pertamina Arun. Berikut adalah keunggulan dari storage system. Pertama ya, untuk mengoptimalkan ruang. Kedua, disesuaikan dengan kebutuhan industri yang dibutuhkan seperti yang cold storage tadi. Lalu yang ketiga ada memungkinkan sistem otomatisasi. Lalu yang keempat ada menyediakan pasokan bahan baku yang stabil bagi proses produksi. Lalu kelima adalah melindungi bahan dari kontaminasi, kelembapan, atau faktor lingkungan lainnya. Saya akan menjelaskan mengenai Hopper's discharge mechanism. Apa itu discharge material? Yaitu proses pengeluaran material dari hopper atau tank ke tahap selanjutnya dalam sistem produksi. Pada industri, metode discharge sangat penting untuk memastikan aliran material berjalan dengan lancar tanpa hambatan, terutama jika material berbentuk serbuk atau butiran yang bisa menggupal. Lalu adanya gate and gravity discharge, yaitu pintu atau katup yang dipasang di dasar hopper untuk mengontrol aliran material yang keluar. Fungsinya mirip seperti keran air yang membuka dan menutup untuk mengatur jumlah material yang dikeluarkan. Jenis-jenis gate ini ada 3, ada slide gate, ada knife gate, lalu ketiga ada butterfly valve, lalu ada hopper dan conveyor. Hopper merupakan wadah penyimpanan berbentuk corong untuk menampung material curah seperti yang sudah diberikan di contoh sebelumnya. Sedangkan conveyor yaitu sistem mekanis yang digunakan untuk memindahkan material atau barang dari satu tempat ke tempat lain secara otomatis. Berikut ada screw conveyor, yaitu perangkat mekanis yang menggunakan ulir berputar untuk menggerakkan material dalam bentuk bubuk atau granular. Berikut adalah jenis-jenis screw conveyor. Ada screw conveyor horizontal dan screw conveyor vertikal. Ada screw conveyor incline, lalu ada screw conveyor shaftless, yaitu cenderung lengket atau mudah menyumbat seperti lumpur atau bahan organik. Lalu saya akan menjelaskan mengenai load cell. Load cell adalah sensor penimbang, yaitu sensor yang digunakan untuk mengukur berat atau suatu objek berdasarkan tekanan atau gaya yang diberikan dalam sebuah industri. Cara kerjanya adalah sensor load cell dipasang pada rangka hopper. Ketika hopper diisi, beratnya diteruskan ke load cell yang mengubah tekanan menjadi sinyal listrik, sehingga sinyal listrik itu dikonversi menjadi angka yang menunjukkan berat aktual. Data ini dikirim ke PLC, Programmable Logic Controller, untuk mengontrol pengeluaran material. Keunggulan load cell dalam hopper itu ada akurasi tinggi, otomatisasi, dan mengurangi human error. Oleh karena itu, banyaknya digunakan load cell dalam hopper. Lalu contoh aplikasi load cell itu ada di industri makanan, menakar campuran tepung, gula, ragi, lalu ada di industri kimia, dan industri farmasi sangat bermanfaat load cell ini. Berikut adalah gambarnya.
Ya, dan kesimpulannya adalah storage system dan hopper discharge mechanism merupakan dua komponen kritis dalam industri yang melibatkan penyimpanan dan distribusi material skala besar, dan mereka bersamaan digunakan di dalam sebuah industri, menawarkan efisiensi penyimpanan dengan optimalisasi ruang, pelindungan material dari kontaminasi atau kerusakan, serta kemudahan akses dan integrasi dengan sistem otomatisasi, sehingga mendukung pasokan bahan baku yang stabil dan mengurangi downtime produksi. Sementara itu, hopper discharge mechanism memastikan aliran material yang terkendali, mencegah penyumbatan atau pemborosan, serta dapat disesuaikan dengan berbagai jenis material, mulai dari bubuk hingga kepadatan. Semoga video ini membantu teman-teman mengerti mengenai storage system dan hopper discharge mechanism. Dan ya, see you later. Thank you.